Jujur teman-teman, saya rasa video ini cukup sulit untuk dicerna. Tetapi tetap saya akan perlihatkan bagaimana Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Narayanan Tata Steel Chess India 2024 bermain di kandangnya teman-teman. Saya sendiri suka dengan video ini karena begitu rumit yang dilangkahkan oleh kedua pemain. Kebuntuan, beberapa kali manuver perwira, dan pada akhirnya kebuntuan itu pecah. Siapkan konsentrasi tinggi. Selamat menyaksikan. Narayanan, pemegang buah putih, memainkan pion ke E4. Magnus Carlsen pion ke E5. Putih kuda ke F3, hitam kuda ke C6. Tempatan gajah ke B5, terjadi Ruy Lopez di papan. Pion ke A6, Morphy defense untuk Ruy Lopez. Gajah ditarik ke A4. Barulah Magnus Carlsen memainkan kuda kembali ke F6 menyerang pion. Diabaikan, rokade sayap raja. Jika dipukul pion, maka benteng ke E1. Magnus Carlsen memainkan gajah mempersiapkan ruang untuk rokade sayap raja. Pion ini sudah bisa dipukul, maka Narayanan menaikkan menteri melindungi pion. Tujuannya benteng bisa ditempatkan ke D1. Yap, sebaris dengan menteri. Pion ke D6 oleh Magnus. Langkah ini sekaligus membuka ruang bagi petak gajah terangnya. Putih pion ke C3. Langkah berikutnya bisa memainkan pion ke D4 ataupun menarik gajahnya, bisa penempatan nanti ke C2. Magnus Carlsen rokade sayap raja, benteng ditempatkan ke D1 sebaris dengan menteri ataupun mensupport pion D4. Gajah ditempatkan ke D7. Perhatikan teman-teman. Gajah menghindar. Kembali dikejar. Sudah ada ruang di C2. Masih langkah hati-hati yang dilakukan oleh kedua pemain setelah pion ke C5. Di sini Narayanan memainkan pion ke D4, mengajak pertukaran di lini center. Diabaikan, menteri dimainkan ke C7. Lihatlah bagaimana perkembangan buah perwira yang dimiliki oleh Magnus. Benteng sudah saling berkoordinasi. Putih menghambat pergerakan pion center ke D5. Ada tujuannya, pion nanti ke C4. Langsung dipatahkan oleh Magnus Carlsen. Pion ke B5. Tetap dengan tujuan awal, menyokong pion C4, maka pion B3 dimainkan. Magnus Carlsen menyediakan ruang bagi pergerakan rajanya, memainkan pion ke G6. Kuda ditempatkan ke D2. Lagi-lagi teman-teman, masih langkah posisional yang diperlihatkan oleh kedua pemain. Kuda manuver ke D7, lalu putih juga manuver kuda ke F1. Ada kuda menghalang pergerakan kuda yang nantinya bisa ditempatkan ke G3. Maka dari itu, putih langsung menempatkan gajahnya ke A6, menyerang benteng, ditutup oleh kuda, barulah dia memainkan kuda ke G3. Permainan pun berlanjut. Ya, pion ke F6 oleh Magnus Carlsen. Putih merespon, mencoba melakukan penyerangan dari sayap menteri. Lihatlah bagaimana Magnus juga fokus dari sayap menteri, penempatan benteng ke B8. Terjadi pertukaran pion dan disambut oleh pion. Benteng sudah berhadapan. Langkah berikutnya, gajah ke D3 menyerang pion B5. Pion tersebut dilindungi oleh menteri ke B6. Pada akhirnya, pada saat pion dimainkan ke B4 mengajak pertukaran kembali, yaps, ditutup langkahnya teman-teman. Pion ke C4 menyerang gajah, gajah mundur ke C3. Lihat ada pion lemah yang ada di C3. Ini tujuan Magnus Carlsen teman-teman. Kita harus bisa pahami bagaimana dia untuk menghancurkan pion tersebut. Kali ini kuda ke D8 bisa manuver ke F7. Narayanan ataupun pemegang buah putih memanuverkan kudanya ke D2. Menteri ke B7. Gajah ke E3.
menjaga diagonal. Melakukan perjalanan permainan, benteng pukul benteng, disambut benteng. Kembali mengajak pertukaran, itu diabaikan. Benteng menarik diri ke F1, mensupport pionnya nanti ke F4. Magnus Carlsen, seperti yang saya katakan teman-teman, incarannya pion lemah, menempatkan benteng ke A3. Bagaimana putih merespon? Mengabaikan sementara memainkan pion ke F4, lalu kuda ditempatkan ke F3. Karena apa? Coba kita analisis. Kenapa tidak langsung pukul saja pionnya dengan benteng? Maka itu akan terjebak teman-teman. Harus memukul gajah. Di sini, kualitas dimenangkan oleh buah putih. Maka dari itu Magnus Carlsen tidak terburu-buru mengambil langkah memukul pion dengan benteng. Coba kita lihat langkah aslinya, memainkan kuda ke F7. Dan pada akhirnya putih memukul pion, membuka ruang bagi bentengnya di jalur F setelah disambut oleh pion D6. Lihatlah teman-teman, ada ancaman kepada benteng dilakukan oleh kuda. Benteng pun kembali mengepin posisi gajah petak terang. Ada pion H3 dimainkan oleh Narayana. Magnus Carlsen manuver kembali kuda ke E8, mencoba mencari ruang teman-teman. Setelah gajah ditempatkan ke C5 oleh Narayana, kuda menutupnya, tidak memberikan pertukaran. Raja pun naik ke H2, lalu Magnus Carlsen menurunkan menterinya ke A8. Setelah benteng ditempatkan ke F2, menteri ke D8. Di sini mencoba teman-teman. Spekulasi yang dilakukan untuk tetap langkah posisional. Bagaimana nanti bisa kuda ke D2? Terlebih dahulu, gajah dimundurkan ke E3. Hitam langsung menempatkan gajahnya mengajak pertukaran. Putih pun menyambutnya. Setelah gajah pukul gajah disambut oleh kuda, Narayana menaikkan kudanya ke D2, menjaga pion E4. Kita fokus teman-teman, bagaimana rencana Magnus Carlsen mengambil salah satu dari pion yang ada di C3 ataupun pion E4. Menaikkan raja terlebih dahulu ke G7, lalu kuda manuver kembali ke F1. Magnus juga, kuda dimainkan ke F7. Menteri penempatan ke F3 menyerang pion yang ada di F6. Lihatlah teman-teman. Kembali mengancam pion C3 oleh benteng. Putih menteri ke E3, hitam menteri ke A8. Ya, kembali ke F3 menyerang pion yang ada di F6. Lihatlah teman-teman. Magnus Carlsen melakukan langkah kuda kembali ke E8. Putih manuver kuda ke E2. Langkah berikutnya membuat semuanya menjadi berubah teman-teman. Magnus Carlsen menemukan langkah terbaik, dan ini memang langkah yang terbaik teman-teman. Rekomendasi komputer juga ini sangat tepat. Menteri ke A7. Situasinya berubah. Tujuannya nanti kuda bisa ditempatkan ke G5, mengancam pion E4 sekaligus mengancam menteri. Kuda ditempatkan ke E3. Karena apa teman-teman? Coba kita analisis, walaupun ini langkah aslinya kuda ke E3. Kenapa tidak menjaga kotak G5 dengan pion H4? Jika itu dilakukan, manuver kuda ke H6. Apapun langkah putih, tujuannya jelas ya. Ada gajah bisa ditempatkan ke G4. Jika raja mundur, ada kuda mencakar benteng. Ini analisis teman-teman yang bisa kita perlihatkan untuk kita terapkan ataupun kita mendapatkan ilmunya. Apabila menteri mengajak pertukaran, ini yang diinginkan oleh Magnus Carlsen, memukul menteri tersebut. Setelah kuda memukulnya, dia memainkan kuda ke D6, menyerang pion E4, dan pion itu akan tumbang teman-teman. Kuda ditempatkan ke D1 menjaga pion C3, yang nantinya bisa juga kuda ke G3 menjaga pion E4. Perhatikan titik putih yang saya tekan. Kali ini sudah dimainkan permainan, manuver kuda kembali, ada pion akan menyerang kuda. Walaupun terlihat ada pion ke H4, kembali menyerang kuda.
kuda tersebut tinggal mundur saja ke F7. Gajah tujuannya sangat tepat ke G4. Luar biasa teman-teman. Apapun langkah yang dimainkan oleh putih, tetap penempatan gajah ke G4 menyerang kuda. Jika kuda berpindah, pion C3 akan tumbang. Jika ditutup dengan kuda, jelas teman-teman, benteng mengepin posisi kuda. Ancaman kepada pion E4 tak terelakkan. Jika dilanjutkan, raja menghindari posisi pinan. Hitam pukul pion. Setelah gajah memukul, benteng pun memukul ataupun mendapatkan kembali perwira. Inilah yang dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen. Unggul satu pion saja. Dan di partai endgame, dia akan mudah untuk memenangkan permainan. Maka dari itu, Narayanan. Kita kembali ke partai aslinya. Dia tidak melakukan pertukaran menteri. Langkah aslinya dengan posisi seperti ini menaikkan kuda ke E3. Magnus Carlsen. Kuda ke G5. Kita sudah analisis sebelumnya kenapa pion ke H4 tidak dilakukan. Dan ini terus berlanjut menyerang pion E4. Ada kuda ke F4. Mencoba menciptakan langkah taktikal sedikit ya teman-teman ya. Kenapa tidak pukul pion? Ini kita analisis. Tujuan putih agar bisa mendapatkan tempo mengancam pion F6. Walaupun terlihat kuda bisa melindungi pion, ada pion kembali ke E5. Ini cukup merepotkan bagi buah hitam. Maka dari itu, Magnus Carlsen tidak memukul kuda yang dikorbankan oleh Narayanan. Coba kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Pada saat tadi ada kuda ditempatkan ke F4 yang dilakukan oleh Narayanan. Dipertunjukkan kepada Magnus Carlsen. Dia tidak tergoda, tidak memukul kuda tersebut. Melainkan, memukul pion yang ada di C3 dengan benteng. Situasinya berbeda. Dan di sini Narayanan menyerah. Langkah yang sangat rumit teman-teman. Tetapi jika kita perhatikan, dilanjutkan benteng mau melindungi kuda, pion akan pukul kuda. Unggul satu perwira. Itulah sebabnya dia menyerah. Yang dihadapinya adalah Magnus Carlsen. Ini sangat komplikatif untuk dilakukan langkah berikutnya. Tetapi kita bisa mendapatkan pelajaran seorang Magnus Carlsen posisional yang sangat rapi dan pada akhirnya menemukan langkah brilian, satu langkah menteri ke A7, merubah semua keadaan. Bye-bye.